Pidato Jokowi baru-baru ini mengatakan bahwa Indonesia kini telah meningkat pendapatannya daripada lower middle income country kepada upper middle income country, dan diramalkan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2038. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang belum hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan membuat satu video reaction yang berjudul Indonesia akan jadi negara dengan ekonomi terbesar dunia tahun 2030. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Bicara Investasi. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Bicara Investasi dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Indonesia dilihat sebagai negara yang berhasil membangun industri dan ekonomi. Setelah Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi tahun 1990-an, Indonesia berusaha untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi, dan pada tahun 2005, Indonesia menyandang status sebagai negara yang sedang berkembang. Dan di tahun 2030, Indonesia diprediksi akan masuk ke dalam ekonomi terbesar kelima di dunia dengan nilai PDB mencapai 10,1 triliun dolar di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana Indonesia bisa menuju ekonomi terbesar di dunia tahun 2030. Ekonomi terbesar di dunia ya. Dari prediksi lembaga internasional seperti IMF dan juga World Bank, Indonesia diprediksi akan menempati urutan kelima dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Sumber lain seperti Standard Chartered juga memprediksi Indonesia di tahun 2030 akan berada di peringkat keempat ekonomi terbesar dunia. Prediksi ini tentunya mengacu pada banyak faktor, dan yang paling berperan dalam pertumbuhan ekonomi negara kita adalah sumber daya alam. Negara kita yang luas wilayahnya mencapai 7,81 juta hektar persegi memiliki banyak sumber daya alam yang sangat melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun non-hayati, seperti batu bara, emas, timah, gas alam, minyak bumi, nikel, dan lain-lain, yang semuanya itu mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain itu, jika dilihat dari sisi astronomi, negara kita terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga sangat subur dan mampu menghasilkan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dari besarnya sumber daya alam yang sudah tereksplorasi saat ini, maka di masa depan Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Bahkan saat ini saja, Indonesia menempati urutan 16 negara-negara dengan pendapatan PDB terbesar dunia. Dan diperkirakan ekonomi negara kita akan tumbuh dengan pesat sebelum tahun 2030. Hal ini disebabkan karena kondisi negara kita yang sangat stabil, baik dari segi politik, hukum, dan ekonomi. Sebab ini memberikan dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi di negara kita. Misalnya saja inflasi yang sangat terjaga di kisaran angka 3%-an, yang akan terus dijaga oleh Bank Sentral dan juga pemerintah. Di sisi lain, utang negara kita berada di bawah batas aman yang diperbolehkan, yaitu 41% dari PDB negara, di mana maksimal utang negara yang diperbolehkan di angka 60% dari PDB negara. Besarnya PDB ini tidak terlepas dari kontribusi daerah-daerah di Indonesia yang terus membangun. Dan saat ini, PDB terbesar masih disumbang oleh wilayah DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis, diikuti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta provinsi-provinsi lain di Indonesia. Urbanisasi penduduk. Berdasarkan data dari BPS tahun 2021, penduduk Indonesia saat ini berada di angka 270 juta jiwa, dan diproyeksikan pada tahun 2030, negara kita akan memiliki penduduk sebanyak 319 juta jiwa, dengan penduduk usia produktif sebanyak 47%.
Selain itu, 73% masyarakat Indonesia akan tinggal di daerah perkotaan, serta sebanyak 70% masyarakat Indonesia merupakan kelompok kelas menengah ke atas, dengan pendapatan per kapita mencapai $23.000 per tahun. Ini berarti masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai middle upper class atau pendapatan kelas atas. Dengan tingginya laju urbanisasi penduduk, maka ini akan menciptakan kota-kota baru di Indonesia. Sebagai gambaran, saat ini pemerintah tengah membangun ibu kota negara baru yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan. Dan secara tidak langsung, ini akan membentuk kota-kota baru di sekitar IKN. Dengan tumbuhnya kota-kota baru ini, sudah pasti akan menambah porsi pendapatan bagi negara. Di sisi lain, dengan penduduk sebanyak itu, maka akan banyak melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi negara kita. Ya, betul, Dan guys. juga, angkatan tenaga kerja muda Indonesia diproyeksikan akan meningkat mencapai 64% dari total jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan sebanyak 319 juta jiwa, yang akan didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Kedua generasi inilah yang akan menjadi penggerak sekaligus kekuatan bagi ekonomi negara kita. Dengan tingginya presentasi penduduk usia produktif ini akan menjadi bonus demografi bagi negara kita. Sekarang ini negara kita tengah mempersiapkan pondasi utama untuk menopang pertumbuhan ekonominya. Saat ini pemerintah tengah fokus menggarap berbagai infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, bendungan, dan lain sebagainya. Tak hanya itu saja, pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai hal pendukung lainnya seperti kilang minyak sebagai energi untuk menggerakkan perekonomian negara kita. Tentu saja dalam perjalanannya untuk bisa mencapai ekonomi terbesar dunia, banyak tantangan serta permasalahan yang harus dihadapi. Iya, betul. Misalnya saja harus mempersiapkan infrastruktur yang layak dan juga merata, dari kota hingga pelosok negeri. Untuk mendukung mobilitas serta mendorong pembangunan, peningkatan SDM juga harus dipersiapkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Tentu ini akan menjadi tantangan besar bagi negara kita. Jika hal ini belum bisa tercapai, maka negara kita akan menjadi sangat sulit untuk mencapai level sebagai negara maju yang udah pernah aku bahas di video yang ini. Oke deh, semoga video ini bisa jadi hiburan sekaligus edukasi buat kamu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wow. Demikianlah video daripada channel Bicara Investasi, guys. Wow. Dalam video ini saya melihat bahwa informasi yang coba admin sampaikan sangat bagus, guys. Yang mana pada tahun 2005 Indonesia adalah negara yang membangun, dan sekarang 2022, dan dijangka bahwa pada tahun 2030 Indonesia bakal menjadi antara 5 ekonomi terbesar di dunia selepas dunia, Cina, Amerika, Rusia, dan juga Jepang. Dan ini menjadikan bahwa Indonesia merupakan negara yang kelima yang mempunyai kekuatan ekonomi yang boleh menjadikan kuasa-kuasa dagang dunia itu ingin bekerjasama dengan Indonesia, guys. Antara perkara yang menjadi sebab kenapa Indonesia bakal menjadi ekonomi terbesar dunia pada 2030 berkaitan dengan sumber alamnya yang begitu banyak, guys. Di Indonesia alamnya ada batu bara, ada nikel, ada emas, ada timah, dan sumber-sumber ini merupakan satu sumber yang sangat diingini oleh negara-negara luar dan menjadi satu medium pengukur kepada kekuatan ekonomi sesebuah negara. Contohnya kita melihat medium emas, batu bara, nikel, dan ini menjadi satu sumber bahan mentah yang menjadi kegilaan negara-negara maju untuk mendapatkannya, karena dia boleh memberi dampak kepada perkembangan ekonomi sebuah negara sekiranya memiliki barang-barang mentah seperti begini, guys. Selain itu, kunci politik yang stabil menjadi penyumbang kepada ekonomi Indonesia makin tambah bagus dan mengangkat martabat Indonesia menjadi negara ataupun ekonomi terbesar dunia, karena sosiopolitik yang ada di Indonesia pada ketika ini begitu stabil. Dengan kepemimpinan Presiden Jokowi dapat mengatur segala perkara yang berlaku di Indonesia dengan membenteras hantu-hantu ataupun korupsi-korupsi untuk memastikan tidak ada kebolosan pendapatan Indonesia kepada hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tapi harus dimiliki oleh rakyat jelata.
Bagaimana beliau membuatnya? Maka beliau telah mengatur strategi dengan berbagai penguatkuasaan, berbagai langkah dengan membuat angka yang begitu bijak sehingga korupsi-korupsi yang ingin menimbulkan diri mereka semua takut dan terus menghinakan diri guys. Antara faktor yang paling menarik dalam data ini yang mana penyebab utama kepada Indonesia bakal menjadi ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030 berkaitan dengan jumlah penduduk. Pada ketika ini 2023 jumlah penduduk Indonesia seramai 273 ke 274 juta jiwa dan dijangkakan bahwa pada 2030 penduduk Indonesia akan bertambah kepada 319 juta jiwa dan itu menjadikan tenaga kerja yang ada di Indonesia semakin ramai dan dijangka bahwa 64% daripada anggota pekerja di Indonesia adalah golongan muda dan mereka menyerajui berbagai sektor yang ada di Indonesia. Dengan jumlah penduduk seramai 319 juta jiwa ini, dengan situasi ekonomi politik yang stabil, maka Indonesia boleh melonjak pendapatan daripada low middle income country meningkat kepada upper middle income country yang mana selangkah ke hadapan akan menjadi high middle income country dan termasuk dalam negara-negara maju guys. Setujukah Anda jika saya mengatakan bahwa kebijaksanaan pemimpin pada ketika ini menjadi laluan utama kepada Indonesia bakal menjadi negara maju pada 2038 sekiranya Indonesia tidak salah dalam memilih pemimpin pada masa ke depan dan memastikan korupsi tidak berlaku kali yang kedua. Itu sedikit banyak pandangan daripada Rajli Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.